agama dan beragama itu berbeda. Dan tidak terlalu liberal nih Pak Baliot. Kaum milenial sekarang itu kan sangat melek terhadap Teknologi dunia maya seperti itu. Hanya dengan bermodal sorban, bermodal kopiah seperti itu, mereka berani untuk menfatwakan 180 derajat menjadi penceramah agama. Dan mirisnya lagi, jamaahnya ada gitu. Kadangkala kita memahami syariat dan fikih itu sama, beragamalah dengan santuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Ikhwan Mandala dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama saya Putri Desi Fitriani dalam acara kebanggaan kita, acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan yang diinisiasi oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, Ikhwan Mandala gimana puasanya? Masih semangat kan ya? Nah, biasanya sih kalau kita sudah mulai mendekati waktu-waktu berbuka udah mulai agak keroncongan, miskol itu perut ya, tapi tidak melupakan esensi dari ibadah puasa itu sendiri seperti apa. Nah, Ikhwan Mandala yang berbahagia tentunya, saya di sini tidak sendiri, sudah hadir menemani saya. Di depan saya ada Bapak Dr. Asep Sodikin MAG. Wilujeng Sumbing Bapak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya, masih semangat puasanya tentunya ya Pak ya. Insyaallah. Oke. Nah, Ikhwan Mandala, beliau adalah sosok yang luar biasa, merupakan ketua program studi pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi selain aktivitasnya di kampus sebagai ketua prodi, beliau juga aktif juga di berbagai organisasi kemasyarakatan di luar kampus ya Pak ya. Tentunya aktivitasnya sangat-sangat banyak, alhamdulillah sekali. Dalam kesempatan kali ini beliau bersedia hadir untuk sharing dengan kita semua, berbagi ilmu dan bersilaturahmi dengan Ikhwan Mandala di manapun kalian berada. Nah, baik Pak Asep Sodikin, saya biasanya panggilnya Pak Kajur ya, gitu kan. Bapak, gini nih Pak, berhubung kita kan sekarang lagi bulan Ramadan ya, tentunya biasanya dalam bulan Ramadan tuh beribadah kita juga semakin meningkat ya. Intensitas beribadah kita juga semakin meningkat gitu kan dalam bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan juga tidak berkurang setelah selesainya bulan Ramadan ini. Cuman memang gini Pak, persoalannya ibadah puasa itu kan memang diwajibkan untuk umat muslim, umat yang beragama muslim. Nah, umat yang beragama Islam gitu kan ya. Nah, tapi gini, ngomong-ngomong, kita kenal dengan istilah agama. Agama berarti kita beragama Islam, agama dan beragama, sesuatu hal yang memang padahal kalau sesingkat atau sesederhana pemikiran kita sama ya, berasal dari kata agama dan beragama, hanya berbeda imbuhan ya Pak. Tapi kayaknya kok agak sesuatu yang makna yang tersirat dalam kata ber ini nih Pak. Nah, maksudnya apa sih Pak antara agama dan beragama, sehingga Ikhwan Mandala di sini tahu gitu kan, apa sih yang membedakan antara agama dan beragama? Kira-kira gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bu Putri ya. Mudah-mudahan alhamdulillah, amin. Dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ya. Bu Putri, saya memahami agama dan beragama itu berbeda. Ketika kemudian kita akan memahami agama, berarti kemudian kita akan menjadi penafsir agama. Kalau agama itu sifatnya adalah dia
absolut seperti itu dan kebenarannya sudah mutlak seperti itu. Tapi ketika kemudian kita untuk memahami agama, maka sifatnya adalah menjadi bisa berubah seperti itu, tergantung kemudian kita memahami itu. Kita sebagai ASN tentunya kita berloyal kepada lembaga kita, yaitu Kementerian Agama, terkait dengan program moderasi beragama itu. Maka sebisa mungkin tentunya kita kemudian bisa menggolkan program yang dipandang program utama di Kementerian Agama. Ini terkait dengan fenomena yang kita lihat ya di media sosial atau kemudian di realitas kita. Bagaimana kemudian orang dengan dalih agama kemudian melakukan kekerasan, melakukan intimidasi yang kemudian diidentikan dengan Islam. Ya. Itu yang kemudian saya tidak setuju seperti itu. Karena penafsir agama itu bukan agama. Mereka memahami agama sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan ilmu yang dia miliki seperti itu. Maka agama dan beragama akan jadi berbeda. Padahal agama kita sudah memberikan arah bahwa kita beragama itu harus wasatiyah. Wasatiyah, iya. Ya, wasatiyah di tengah-tengah gitu di ya. Di tengah-tengah seperti dalam Al-Baqarah 162 kalau nggak salah ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, seperti itu. Jadi agama yang kemudian mampu untuk di tengah ya, wasatiyah itu. Saya memahami wasatiyah itu bagaimana agama itu mampu untuk mensinergikan antara teks dan konteks seperti itu. Kalau kemudian kita beragama hanya teks saja seperti itu, kita kemudian dituntut bahkan kemudian kita akan menjadi seperti balik memutar arah jam untuk kembali kepada zaman onta seperti itu, kalau hanya sekedar teks ya. Tapi kemudian sebaliknya kalau kemudian kita beragama hanya konteks saja, maka kemudian kita seperti anak panah yang keluar dari busur seperti itu. Maka kemudian bagaimana kemudian antara teks dan konteks ini secara integral yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Ini yang kemudian menjadi sintesa kesatuan gitu ya. Kesatuan. Kemudian saya memahami moderasi beragama juga bagaimana memposisikan wahyu dan akal menjadi berimbang ya, artinya bagaimana kemudian memahami wahyu dan kemudian juga kita mampu memasukkan akal seperti itu. Jangan kemudian kita hanya memasukkan wahyu saja kemudian menafikan akal, begitu pula sebaliknya kita memasukkan akal menafikan wahyu. Ketika kemudian kita hanya memasukkan wahyu saja, ini yang kemudian bisa menumbuhkan radikalisme, ekstremisme seperti itu. Sebaliknya, kalau kita hanya semata-mata hanya mengandalkan akal kita, maka yang terjadi adalah liberalisme itu, seperti itu. Sebenarnya program moderasi ini adalah kontra terhadap radikalisme dan juga kontra terhadap liberalisme itu. Tapi yang kemudian kita dengar di Kementerian Agama itu hanya kontra pada radikalisme saja, kemudian tidak menggaungkan terhadap liberalisme seperti itu. Padahal dalam konsep moderasi beragama tentunya kita menentang sekali terlalu liberal juga gitu. Makanya kita kenal dengan istilah tawasud ya, tengah-tengah agar tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu liberal menimpa baliot gitu kan, liberal gitu kan ya. Nah, jadi gini Pak, sebetulnya kalau tadi mungkin konsep moderasi beragama itu adalah kesinambungan antara wahyu dengan akal yang menjadi pola perilaku ataupun cara pandang manusia dalam beragama, begitu ya Pak? Bukan kontinuitas, jadi sintesa. Berarti maksudnya kesinambungan antara
apa namanya yang dinamakan dengan wahyu dengan akal. Oke, jadi ada sinkronisasi nantinya gitu. Jadi nggak bisa nih kita hanya mengandalkan wahyu saja gitu kan ya. Yang nanti mungkin tadi seperti yang sudah Pak Asep Sodikin katakan akan menimbulkan terlalu radikalisme mungkin gitu ya. Dan kalau misalnya memang kita terlalu mengedepankan akal, nantinya akan timbul liberalisme. Makanya konsep moderasi beragama ini menjadi wasatiyah dalam hal kedua hal tersebut. Nah, kemudian gini Pak, berbicara terkait dengan moderasi beragama, bagaimana sih kita gitu kan sebagai agen moderasi beragama gitu kan dalam mengimplementasikan konsep tersebut? Sebenarnya kita sebagai orang Sunda ya diajar oleh orang tua kita, nenek moyang kita tentang siger tengah teh ya. Siger tengah. Bukan siger pengantin ya, Pak? Bukan. Siger tengah itu Siger adalah yang Sunda. kemudian menjadi konsep Sunda yang kemudian sudah ada sejak dulu gitu kan. Bagaimana kemudian kita memahami sesuatu hal pada konteks yang tengah tadi itu. Iya. Seperti itu ya. Kemudian agama kita sungguh sangat menganjurkan ya terkait dengan mengambil tengah itu. Dalam ayat lain surat apa saya lupa, wabtagi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini memberikan kita perintah bahwa kita disuruh untuk kemudian mencari dunia, tetapi kemudian juga kita jangan lupa untuk kehidupan akhirat. Kemudian dikuatkan oleh hadis yang lain, ikmal di dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Carilah kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup abadan selamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Dan carilah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini juga memperkuat, melegitimasi terkait dengan konsep moderasi itu. Seperti itu. Jadi sesuatu yang kemudian harus kita kerjakan bukan pada hanya sekadar program Kementerian Agama, tetapi ini adalah perintah Tuhan, perintah Rasulullah yang kemudian harus kita lakukan. Seperti itu Bu Putri. Oke, jadi berbicara terkait dengan mengimplementasikan bagaimana kita mencari kehidupan di dunia semaksimal mungkin gitu kan, dan tidak lupa gitu kan memenuhi untuk bekal kita di akhirat nanti, seperti tadi yang dinyatakan bahwa persiapkanlah hari akhirat seperti kita mau akan meninggal besok ya. Kita kan nggak tahu Pak ya kapan meninggalnya gitu kan ya. Yang mudah-mudahan kita semua ketika misalnya waktunya dibekali dengan amalan-amalan yang sudah luar biasa ya Pak. Amin. Nah sebenarnya Pak, kalau misalnya gini, berbicara terkait dengan implementasi moderasi beragama gitu kan, apalagi sekarang nih banyak nih kaum milenial yang memang tentunya berperan penting Pak dalam hal mengimplementasikan moderasi beragama. Bahkan juga survei menyatakan kebanyakan Pak yang radikal itu sebenarnya tuh masih muda gitu kan ya, yang memang ekstrim itu yang masih muda gitu kan, karena mungkin dia hanya masih mencari jati diri gitu kan ya, masih mencari-cari kebenaran gitu kan, yang ketika mereka menganggap itu benar, asapang benar nak gitu kan. Nah saran nih Pak khususnya buat kaum milenial, ketika dalam kita sebetulnya penting loh dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama ini, khususnya mungkin untuk mahasiswa kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung nih Pak, seperti apa kira-kira? Saya pikir harus berangkat dari hulu ya. Kaum milenial sekarang itu kan sangat melek terhadap teknologi dunia seperti itu. Apalagi medsosnya ya Pak, rajanya. Jadi, sikap yang harus kemudian kita kemudian promosikan atau kemudian kita ikut masuk dalam dunia milenial itu, tentunya kita harus bisa memberikan arahan kepada mereka terkait dengan sumber ajaran yang mereka dapati. Kita sangat miris ya melihat penceramah di media sosial, penceramah di YouTube seperti itu. Mereka tidak punya kompetensi keilmuan keagamaan, mereka tidak punya background pendidikan pesantren, tapi kemudian hanya dengan bermodal sorban, bermodal kopiah seperti itu, mereka berani untuk menfatwakan seperti itu. Kalau Bu Putri lihat ya di
yang sangat kontroversial itu Gus Nur ya. Gus Nur itu kan sangat kontroversial ya. Dia mengaku tidak pernah pesantren, kemudian tidak pernah sekolah agama, latar belakangnya adalah jualan, tukang debus seperti itu. Tapi kemudian mereka beralih 180 derajat menjadi penceramah agama. Dan mirisnya lagi, jamaahnya ada gitu. Jamaahnya ada seperti itu. Maka saya lebih cenderung pada pendapat dari Ar-Raji, Hashim Ar-Raji itu. Jadi kadangkala kita beragama itu hanya beragama sia-sia. Sia-sia itu adalah beragama secara politik. Seperti itu. Jadi karena Gus Nur itu adalah sesuai dengan politik kita. Jadi klik dengan politik kita, walaupun kemudian yang mereka keluarkan materi ceramah yang mereka keluarkan hanya sekedar misu-misu, matamu dan cuk segala macam kan gitu. Tapi karena satu politik maka kemudian mereka anggap sebagai kiai seperti itu. Itu namanya Islam Asia-sia seperti Islam itu. Politik gitu. Iya. Mengerikan sekali ya, Mengerikan Pak ya. sekali. Bahkan itu yang kemudian menjadi memahami agama menjadi menjadi absurd seperti itu. Maka sekali lagi sumber ajaran agama harus kemudian hati-hati untuk memilih sumber agama itu seperti itu. Kita teliti background dari orang itu. Dia pernah sekolah di mana, pernah pesantren di mana, itu menjadi penting agar kemudian rujukan keilmuan kita menjadi valid. Sama halnya seperti kita nulis karya tulis ilmiah ya, sumber rujukannya harus jelas gitu kan ya, jangan asal ngambil dari website mana yang nggak jelas sumbernya, begitu ya Pak ya. Karena ya berarti buat teman-teman milenial cari ilmu bisa di mana aja gitu kan ya, kapanpun dimanapun, tetapi dengan bersumber dari sumber yang jelas, begitu ya Pak ya. Sanad yang jelas. Sanad yang jelas. Turunannya tuh harus jelas. Kalau hadis mah tahrijnya harus jelas gitu ya Pak ya. Berarti. Oke. Nah selanjutnya Pak, kira-kira saran selain dari kita lihat dari sumbernya, saran untuk milenial ini gimana nih Pak? Ya, kepada kawan-kawan semua, terutama adik-adik mahasiswa, tentunya di dunia maya yang begitu mudah untuk mengakses seperti itu. Sekali lagi, carilah sumber referensi agama yang punya otoritas seperti itu. Cari web yang punya otoritas. Karena semua orang bisa untuk melakukan broadcast terkait dengan keagamaan seperti itu ya. Ini yang kemudian menjadi PR kita Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentunya harus mampu menyuguhkan berbagai sumber keagamaan, karena kita adalah yang punya otoritas keagamaan itu seperti itu ya. Sekali lagi bahwa otoritas keagamaan menjadi penting agar kemudian sumber agama kita terlegitimasi seperti itu. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira nih dari kita kan dari tadi kita bahas terkait dengan konsep moderasi beragama begitu luar biasanya sekali gitu kan ya. Nah, sebenarnya sih manfaat apa sih Pak yang bisa kita rasakan dengan menerapkan ataupun dengan mengimplementasikan konsep moderasi beragama itu? Orang yang mampu memahami moderasi beragama diharapkan nanti dia punya sikap tasamuh, sikap yang toleran seperti itu terhadap perbedaan-perbedaan di antara kita seperti itu. Pada konteks sekarang ya, kita Muhammadiyah memahami satu Syawal itu lebih dulu daripada isbat pemerintah seperti itu. Kalau kita kemudian telusuri secara asal bahwa syariat dan fikih itu berbeda. Kadangkala kita memahami syariat dan fikih itu sama. Oh kenapa atuh dari Islam berbeda-beda terus seperti itu? Kadang-kadang seperti itu ada ada Islam Muhammadiyah gitu, ada Islam pemerintah gitu. Padahal maka sebenarnya mah ya satu-satu saja gitu. Maka kemudian kalau kita memahami antara fikih dan syariat itu berbeda. Contohnya gini, puasa itu syariat. Ya. Tapi kemudian kita memahami awal 1 Ramadan atau 1 Syawal, kita masuk pada fikih. Seperti itu. Maka ketika kita bicara fikih, maka kemudian adalah disitulah kemudian istihadi
ijtihadi yang kemudian masuk pada penafsiran-penafsiran, membuka peluang untuk penafsiran, ya. Kalau Muhammadiyah tentunya dari dulu adalah pada konsep hisabi, ya, hisab seperti itu. Tapi kalau pemerintah biasanya pada ru'yah dan hisab, dua-duanya gabung seperti itu. Ya, saya ingin memberikan gambaran terkait moderasi beragama itu, bahwa orang yang punya moderasi beragama, dia akan punya sifat tasamuh terhadap perbedaan-perbedaan itu karena terkait dengan fikih, bukan pada usuli, bukan pada syariat. Jadi ada kadang-kadang itu yang kemudian perlu kita sebarkan kepada masyarakat, bedanya syariat dan fikih tadi itu. Seperti contoh yang lain, kita memahami riba itu haram. Betul. Itu adalah syariat. Ya. Kemudian fikihnya apa? Batas riba, kemudian kategori riba, ciri riba, itu fikih. Apakah bank konvensional sekarang itu termasuk riba? Itu menjadi debatable. Seperti itu. Inilah disebut dengan fikih. Nah, kadang-kadang kita kemudian menyamakan antara syariat dan fikih. Yang penting riba haram, selesai gitu. Jadi menyamakan fikih dengan syariat. Orang yang punya moderasi beragama, dia akan menjadi wise, menjadi bijak di dalam memandang masalah perbedaan gitu kan ya. Memandang realitas kita seperti itu. Iya, tadi toleransi antar umat Islam, berarti toleransi antar umat Islam. Kalau misalnya contoh toleransi dalam perbedaan agama pakai sekarang nih, kita dalam masa bulan puasa kan, yang puasa tentunya hanya umat Islam kan, tentunya banyak sekali orang-orang non Muslim yang tidak berpuasa. Nah, kemarin juga kan ada keputusan dari MUI yang menyatakan bahwa warung-warung makanan, toko-toko makanan tuh boleh buka katanya gitu kan, dalam hal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi jangan dipajang di depan nasinya. Nah itu bagaimana nih Pak? Ya, apakah menurut Bapak itu merupakan sesuatu hal yang memang ya toleransi beragama gitu kan, karena memang masih banyak kaum-kaum non-Islam yang tidak menjalankan ibadah puasa, atau bagaimana tuh? Menurut saya ada konsep ta'adul itu keadilan, seperti itu. Kita saling menghormati. Kita kemudian juga menghormati mereka yang tidak berpuasa, kemudian yang tidak berpuasa juga memahami kita yang berpuasa, seperti itu. Jadi sikap kita dulu yang kita tonjolkan. Kita juga menghormati mereka yang tidak berpuasa, seperti itu. Jangan kemudian kita berharap dari mereka ke saya, kan gitu. Jadi akhlak kita sebagai orang Muslim kemudian juga harus kita tonjolkan bagaimana sikap kita, seperti itu. Terkait dengan bagaimana kita kemudian bertoleransi kepada mereka yang tidak berpuasa, tentunya kita melakukan itu dalam konteks tadi itu. Ada umat Islam juga yang kemudian tidak berpuasa, seperti itu. Ada orang hamil, menyusui, sakit, perjalanan, seperti itu yang kemudian menjadi rukhsah untuk tidak berpuasa. Kita juga menghormati mereka, kan gitu. Kalau kemudian semua warung tutup semua, ketika kemudian Bu Putri perjalanan ke Surabaya, kemudian mencari makan tidak ketemu, itu juga bagian dari menyusahkan orang lain. Itu juga sesuatu yang kemudian dilarang oleh agama, seperti itu. Jadi menurut saya disitulah kemudian titik tekan kita, bagaimana kemudian kita juga dituntut untuk mereka yang tidak berpuasa, seperti itu. Jadi jangan mengandalkan orang lain ngerti kita sebelum kita mengerti orang lain gitu ya Pak ya. Jadi kita kalau mau di ngertiin orang ya kita juga harus mengerti orang gitu berarti ya Pak. Kayak semacam take and give gitu ya sepertinya. Luar biasa sekali Ihwan Mandala, dimanapun kalian berada, luar biasa ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Asep Sodikin MAG terkait dengan konsep moderasi beragama dan juga tentunya diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Nah itu tentunya bisa sangat bermanfaat untuk kita semua dalam rangka kemaslahatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya kan itu tujuannya Pak ya. Tujuan dari moderasi beragama tuh itu kan gitu. Jadi bagaimana kita selaku umat manusia, masyarakat khususnya menjalankan aktivitas berbangsa dan bernegara akan selalu rukun, damai gitu. Karena kan Islam tuh melambangkan kedamaian kan begitu ya. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira ada closing statement dari Pak Asep Sodikin terkait dengan pertemuan ataupun share ilmu kita kali ini. Beragamalah dengan santuy,
dengan bijak, memberikan kedamaian kepada sesama. Oke, luar biasa sekali. Menenangkan diri ya Ikhwan Mandala ya. Closing statementnya. Nah, terima kasih ya Pak Dr. Asep Sodikin sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Sama-sama Bu Put. Mudah-mudahan ilmunya berkah Pak, bermanfaat Sama-sama. dan pasti bermanfaat sekali sih menurut saya ya. Mudah-mudahan Bapak selalu disehatkan. Amin, amin. Dimanapun berada, kemudian ibadah puasanya lancar Pak, Amin, itu amin. sampai dengan akhir nanti. Dan tentunya buat insan Mandala yang dimanapun kalian berada, tentunya kita semua harus bisa mengimplementasikan itu semua, karena konsep moderasi beragama tentunya memberikan manfaat yang luar biasa tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asep Sodikin. Nah, begitu teman-teman semua, terima kasih. Kemudian juga Pak Kajur, terima kasih sekali sudah berkenan hadir dalam acara Sarmada ini. Kita tutup kajian ataupun sesi kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, sampai ketemu lagi di sesi Sarmada selanjutnya. Saya Putri Desi Fitriani dan Pak Dr. Asep Sodikin, MAG pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.